Mbak sama Mbak. Mau dia. Bismillah, coba itu yang udah masuk di Zoom dibuka kameranya ya nak. Buka kameranya semuanya nak. Jangan dek, jangan dek. Coba dibuka kameranya nak. Biar kita mulai langsung nak. Adik jangan dek, jangan dek. Kelas 9 selalu sedikit kali yang ikut Zoom. Paknya kalian. Naziha Nurul, Adida Salsabila, Haskiyah, Naila Sofadanti, Ali Azahra, buka kameranya. Udah langsung aja kita mulai ya. Yang terlambat biarlah terlambat, yang ada kita lanjutkan aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang ada di bumi dan dunia ini dengan sempurna, yang tidak ada yang bisa menciptakan seperti sesempurna ini ya kan selain Allah gitu. Jadi kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah, karena kita sudah diberikan semua fasilitas yang ada di bumi ini secara gratis. Dimulai dari bernafas dengan gratis, kita punya oksigen yang bebas. Bayangkan kalau kita harus membayar setiap oksigen yang kita hirup gitu kan. Maka patut kita sebagai manusia selalu bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah, yang kita rasakan maupun sebenarnya tidak kita rasakan, tetapi tetap selalu Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, sebenarnya kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang partikel penyusun makhluk hidup gitu kan. Cuman ada sedikit mau merepet lah sedikit ceritanya, merepet dua cece-nya nih ya kan. Ada yang ingin diusahanya repetkan gitu ya kan. Karena pun kita sebentar lagi akan melaksanakan ujian semester 6, ujian akhir semester 6 ya kan, dan kelas 9 ini nanti ujian terus penuh dengan ujian gitu kan. Jadi sebaiknya adalah sedikit saja memperepet lah ya kan. Sebaiknya anak-anak ustazah kalau yang ikut Zoom ini ustazah nggak ragukan lagi, insya Allah anak-anaknya yang rajin ya kan, rajin mengumpulkan semua latihan ataupun praktek yang telah diberikan gitu kan. Tetapi buat anak-anak ustazah yang belum mengumpulkan sama sekali, ustazah mohon dengan sangat disiplin dan tepat waktulah dalam mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Apalagi ini ujian praktek, itu kan penting ya gitu kan. Tapi sampai saat ini masih ada kelas 9 yang tidak mengumpulkan ujian prakteknya, padahal ujian prakteknya udah kita laksanakan hampir 2 minggu yang lalu atau udah lama kali. Terus pun kalau misalnya ada yang gagal
ujian prakteknya kemarin tentang keju, buat kejunya nggak jadi gitu, gagal. Sebenarnya nggak apa-apa gagal, itu kan bagian dari praktek. Praktek itu tidak selalu berhasil, pasti ada yang gagal. Yang penting kalian mencoba. Nah, itulah tugas kalian, mencari tahu kenapa itu bisa gagal. Bukan dibiarkan, udah gagal, udahlah nggak usah lagi dikumpulkan. Nah, ini yang salah, ya kan? Nggak dikumpulkan, nggak ada melapor ke ustazah, nggak ada laporan praktikumnya, ya berarti kan nggak ada nilai gitu. Nah, ketika salah tapi tetap melaksanakan menulis laporan, tapi di kesimpulannya atau hasil pengamatan itu kalian buat laporan praktikum kami praktikum yang Ana lakukan ternyata gagal. Faktor-faktor yang menyebabkan gagal itu bisa jadi dari mana? Misalnya susu yang misalnya expired, atau cuka yang udah expired misalnya, atau pada saat penambahan cuka itu panas dari susunya itu terlalu berlebihan misalnya. Kan itu kan faktor-faktor yang menyebabkan praktikumnya menjadi gagal. Harusnya seperti itu ya. Jadi lain kali kalau memang pun gagal, jangan langsung merasa itu salah gitu, tetap harus dilaporkan. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke materi partikel penyusun makhluk hidup. Sebenarnya pun nanti ustazah akan membagikan ini di grup kelas, ada videonya supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang akan dijelaskan hari ini gitu. Nah, seperti yang kita tahu, di dunia ini semua benda yang diciptakan oleh Allah, ya kan, semua benda yang ada di dunia ini itu tersusun dari sebuah partikel yang sangat kecil. Partikel yang sangat kecil ini disebut dengan atom. Ya kan, kayaknya udah pernah dia jelaskan waktu listrik statis kalau nggak salah, kita belajar tentang listrik. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini, semua benda, mau itu benda mati ataupun makhluk hidup, dia tersusun dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Nah, kumpulan dari beberapa atom inilah yang nanti akhirnya menjadikan sesuatu benda itu, kayak misalnya makhluk hidup. Seperti kelas 7 udah kita pelajari urutan hierarki dari organisasi kehidupan. Yang pertama itu sebenarnya kan atom. Dari atom molekul jadi sel habis sel jadi jaringan ke organ ke sistem organ dari kumpulan beberapa sistem organ menjadi makhluk hidup. Kan itu yang kita pelajari kan waktu kelas 7. Nah, jadi bukan hanya makhluk hidup, tapi benda tak hidup pun dia juga partikel paling kecilnya itu disebut dengan atom. Jadi contohnya aja contohnya yang sederhana ya. Pensil ini dibuat dari apa? Dari kayu, ya kan? Kayu itu tersusun dari atom, dan kayu tersebut itu dia ada unsurnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di sini kan. Makanya yang penting kamu tahu dulu, partikel paling kecil penyusun makhluk hidup disebut dengan penyusun suatu benda disebut dengan atom. Contoh lagi beberapa. Nah, setelah atom, nanti ada molekul namanya. Molekul itu adalah suatu zat yang dia tersusun dari beberapa atom. Contohnya aja kayak proses fotosintesis. Tahu kan fotosintesis? Fotosintesis itu dia prosesnya bagaimana? Apa syarat terjadinya fotosintesis? Bagaimana proses terjadi fotosintesis? Apa aja yang dibutuhkan pada saat fotosintesis? Matahari, terus zat hara, lagi klorofil, zat hijau daun, ya kan? Terus apa lagi? Ada saja bilang kemarin tuh kalau nggak salah kan. Matahari tuh kayak jadi kompornya tuh matahari, gitu ya kan? Terus kalau klorofilnya itu minyaknya misalnya kan. Kemudian ada lagi air kan juga zat hara kan. Apa lagi satu lagi? Iya, bukan oksigen tapi karbon dioksida, ya kan? Karbon dioksida itu dia didapat dari mana?
Kekeh kali si Ali Azhara ini, bah. Apa yang diketawakan si Ali Azhara? Ali Azhara apa yang diketawain, nak? Bagi-bagilah, nak, ketawanya. Kekeh kali dia. Apa tadi? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu didapat tumbuhan dari mana? Gak tahu. Kita bernapas membutuhkan apa? Oksigen yang kita dapat dari mana? Tumbuhan. Dari tumbuhan. Tumbuhan itu dia dari hasil apanya? Fotosintesis kan? Ya kan? Nah, manusia dan tumbuhan kan saling membutuhkan, ya kan? Kita membutuhkan oksigen dari tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan apa dari kita? Dari mana dia dapat dari kita? Nah, sisa pernafasan, ya kan? Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Habis itu karbon dioksida yang kita hasilkan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ya enggak? Ngangguk semua. Ini kayaknya ngantuk ini semuanya anak kelas 9 inilah. Ngantuk kalian ya? Jadi karbon dioksida itu rumus molekulnya apa? CO2, karbon dioksida. Ini terdiri dari beberapa atom. Atom C itu karbon, O itu oksigen, ya kan? Nah, kemudian H2O ini juga air. Itu juga susunan dari beberapa atom. Hanya itu adalah hidrogen, ya kan? Ini paham gak ini? Kalian ini kita bahas kayak gini, ini paham gak kira-kira? Paham kan? Coba dulu. Siapa yang gak paham? Ini ya, fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk reaksi fotosintesis yang akhirnya mengubah sumber energi tersebut menjadi mengubah karbon dioksida menjadi glukosa atau C6H12O6. Ini kan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, klorofil sendiri itu mempunyai senyawa yang tersusun dari beberapa atom. Ada di situ ada atom, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen dan ada magnesium. Itu di dalam klorofil sendiri ya. Nah, jadi ketika molekul C6H12O6 ini dibentuk dari hasil fotosintesis, maka C6 ini atomnya apa-apa aja. Aduh, dalam Mbak Bira di sini. Atomnya apa-apa aja sini. Ada atom penyusun glukosa apa aja? Ada C. Ya kan? Ada H. Ada O. C adalah karbon, H adalah hidrogen, dan O adalah oksigen. Ini adalah atom-atom penyusun dalam glukosa. Karena di glukosa itu terdiri dari beberapa atom penyusun. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Kan partikel terkecil tadi kan atom. Nah, ketika terbentuk glukosa, glukosa ini adalah kumpulan dari beberapa atom. Kumpulan dari beberapa atom. Atom apa aja yang ada di glukosa? Ada karbon. Lihat dari rumus molekul ini, C6H12O6. C itu adalah karbon, H itu adalah hidrogen, dan O itu adalah oksigen. Jadi atom penyusun glukosa adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Paham sampai di sini? Ya. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat di dalam molekul karbon dioksida dan air. Nah, bagaimana atom-atom ini mengalami penyusunan kembali? Ini ada prosesnya. Melalui apa? Namanya reaksi kimia. Jadi zat-zat tersebut akan bereaksi dan membentuk zat yang baru yang mempunyai sifat kimia yang berbeda dan mempunyai sifat fisika yang juga berbeda. Kayak contohnya kan, Astagfirullahaladzim.
Janganlah gitu, Dek. Afwan ya, sebentar ya. Sifat kimia sama sifat fisika masih ingat nggak? Ini kita pelajari waktu kelas 7. Sifat fisika sama sifat kimia. Apa aja sifat fisika itu? Lupa. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sifat fisika? Raihan ah? Apa itu sifat fisika? Sifat kimia kayak mana? Lupa nak, kelas 7 nih, pelajari semester 2. Semester 1. Kalau fisika, dia bentuknya gimana? Hah? Aduh, buat kalian orang ini lupa semua. Nggak ada catatan kalian, nggak ada? Bisa menghasilkan zat baru atau tidak? Hah? Nggak ada yang jawab, Ica ngomong sendiri saja. Kalau sifat kimia itu dia menghasilkan zat baru atau enggak? Gini loh, tape, tahu tape? Iya. Nah, tape tadinya apa? Ubi, ya kan? Setelah difermentasi, ya kan? Berubah jadi apa? Nah, ini perubahan sifat apa? Nah, kimia. Sekarang saya tanya, apa itu sifat kimia, apa itu sifat fisika? Kalau fisika bisa berubah menjadi zat baru? Hah? Yang bisa berubah jadi zat baru, menghasilkan zat yang baru apa? Kimia atau fisika? Kimia. Kalau fisika, pensil. Pensil dari apa? Kayu. Setelah jadi pensil masih kayu nggak? Masih. Meja dari apa? Kayu. Setelah Kayu. diubah jadi meja masih kayu nggak? Masih. Nah, ini Ya. perubahan apa? Fisika apa kimia? Fisika. Fisika. Lupa ya? Nah, kalau kimia contohnya selain tape apa? Keju. Hah? Keju. Iya betul, keju. Tadinya apa? Susu. Ya kan? Dicampur dia sama rennet ya kan? Jadi keju. Paham nggak sampai di sini, Nak? Itu adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi zat-zat atom-atom yang tadi itu, atom-atom tadi bisa membentuk senyawa yang baru, ya kan? Tapi dengan proses yang namanya reaksi kimia, ya kan? Karena dia menghasilkan zat yang baru, maka proses yang dilakukan adalah reaksi kimia karena menghasilkan zat yang baru. Karena sifatnya pasti berbeda, ya kan? Sifat kimianya pasti berbeda. Dan pasti menghasilkan juga sifat fisika yang bentuknya jadi berbeda. Contoh yang lain misalnya adalah gula atau glukosa. Ini dia bentuknya kan seperti kristal dan berasa manis, ya kan? Bentuknya seperti kristal dan berasa manis. Sedangkan karbon dioksida wujudnya itu apa? Gas dan berwujud cair gitu kan. Jadi ini adalah sifat dari fisika dan kimia. Nah, coba kamu lihat di sini. Ini adalah dua atom atau lebih yang bergabung melalui proses kimia akan membentuk molekul. Ikatan antara dua atom dan molekul disebut dengan ikatan kimia. Di sini ada berapa atom di sini? Ada atom oksigen dan ada atom karbon, ya kan? Nah, karbon ini mengikat oksigen. Sini kan? Maka ini namanya ikatan kimia, akan menghasilkan akan menghasilkan molekul CO2 atau karbon dioksida karena karbon mengikat dua oksigen di sini, ya kan? Nah, selanjutnya kita bahas ini. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut.
Partikel dapat berbentuk atom, bisa molekul ataupun ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki unsur tersebut. Ini disebut dengan atom. Atom adalah bagian terkecil suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Di dalam tubuh makhluk hidup itu tersusun dari miliaran atom. Ya kan? Kan kita kan dari beberapa sel gitu kan. Sedangkan sel sendiri itu kan susunan dari beberapa atom dan molekul. Maka dalam tubuh makhluk hidup tersebut ada miliaran atom. Jangan nakku sayang. Astagfirullahaladzim. Ada miliaran atom. Ini mau dicatat-catat aja sekalian ya nak. Nah. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain sehingga membentuk yang namanya molekul. Ya, atom akan terikat dengan atom yang lain, maka membentuk yang namanya molekul. Jadi apa itu molekul? Molekul adalah gabungan antara dua atau lebih atom melalui ikatan kimia. Itu disebut dengan molekul. Disebut dengan molekul. Molekul tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Adik janganlah sayang. Bentar ya. Contohnya aja rambut. Rambut itu tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan tulang kita itu dia tersusun dari kalsium, fosfor, dan oksigen. Jadi ini adalah atom-atom penyusun makhluk hidup ya. Rambut aja itu tadi ada karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan kalau tulang itu kalsium, makanya kalsium sangat dibutuhkan oleh tulang. Apalagi orang yang sudah sudah lanjut usia gitu ya kan. Biasanya kalsiumnya itu semakin berkurang, atau orang yang sering sakit gigi. Sakit gigi sering berarti kalsium di giginya juga berkurang gitu, karena dalam tubuh kita ada kalsium termasuk di tulang. Itulah yang membuat tulang kita menjadi kuat, kalsium. Nah, pada setiap makhluk hidup tapi selain dari makhluk hidup ada juga seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda mati lainnya. Ini juga tersusun dari senyawa-senyawa tertentu. Misalnya aja kayak plastik. Plastik itu dia punya sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar molekulnya. Jadi dia bersifat lentur. Tetapi molekul ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan, nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroskopnya pun bukan mikroskop yang biasa, tapi juga memang khusus yang bisa melihat dari molekul ataupun atom. Ya, itu tadi tentang atom, molekul, partikel, atom, dan molekul. Sampai sini paham? Paham nak? Paham. 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 Oke, betul lah pahamnya. Nah, mengapa benda jika dibakar akan menghasilkan bau yang berbeda-beda? Tahu nggak kenapa? Benar sekali, karena susunan dari atomnya juga berbeda-beda. Kayak rambut kalau dibakar baunya kan khas sekali kan. Tapi kalau kertas dibakar baunya sama nggak kayak bau rambut yang dibakar? Berbeda kan? Karena di dalamnya juga terkandung zat-zat yang berbeda, nggak sama. Jadi ketika dibakar maka bau yang dihasilkan juga berbeda gitu ya. Nah, apa lagi yang mau saya jelaskan ya? Ini udah, nanti akan baca-baca aja ya. Oh ini, kita masuk ke atom dan partikel penyusunnya. Atom dan partikel penyusunnya. Kalau ada bukunya buka halaman 105 ya. Kalau nggak ada bukunya lihat dari buku e-book juga bisa.
Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, molekul itu tersusun dari 2 atom atau lebih, ya kan? Molekul itu tersusun dari 2 atom atau lebih. Atom hidrogen atau bisa dia dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, maka menghasilkan H2O. Hanya 2, O-nya 1, ya kan? Nah, walaupun atom merupakan unit terkecil dari penyusun molekul, adik jangan dek. Astagfirullah. Materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun lagi dari bagian yang sangat kecil lagi yang disebut dengan subatom. Partikel subatom. Atom itu kan kecil. Udah kita bilang tadi kan, atom adalah partikel kecil. Tetapi si atom ini juga tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan partikel subatom. Itu namanya partikel yang paling kecil itu subatom. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, sebuah atom itu kan, atom itu di dalamnya itu ada beberapa penyusun atom. Ada yang namanya neutron, ada proton, ada elektron. Ingat nggak ini? Kita udah belajar waktu listrik, ya kan? Listrik. Sebuah atom dia tersusun dari beberapa partikel. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Dalam satu atom, kalau proton itu letaknya di mana biasanya? Proton letaknya di mana? Di dalam solar. Ya, di dalam inti sel. Kalau elektron Di luar inti sel. di kulit selnya kan, di bagian luar. Inilah yang kenapa elektron itu sering berpindah-pindah. Karena masanya juga lebih kecil daripada proton. Nah, jadi partikel penyusun atom itu dia terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Elektron itu dia tempatnya ada di kulit atom. Sedangkan proton dia letaknya ada di inti atom. Di inti atom itu selain proton ada juga neutron. Udah pernah saya jelaskan kan? Waktu kita belajar tentang listrik statis, ya kan? Elektron itu adalah muatan partikel yang dia muatannya negatif. Kalau dia proton adalah partikel yang muatannya positif, sedangkan neutron dia netral. Nah, ini adalah beberapa teori tentang atom. Teori atom ada namanya teori John Dalton. Kemudian penemunya itu John Dalton. Kemudian ada Thomson, ada Rutherford, habis itu Bohr, ada kemudian mekanika gelombang. Nah, itu ya. Nah, tapi ini akan kita pelajari minggu depan karena pun waktunya udah habis, ya kan. Jadi yang harus kita yang dapat kita simpulkan hari ini adalah bahwa setiap benda ataupun makhluk hidup itu tersusun dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom, ya kan? Atom. Habis itu ada juga penyusun atom itu yang paling kecil namanya apa tadi? Subatom, ya kan? Kita juga udah belajar tentang molekul, ya. Nah, jadi itu mungkin itu aja dulu yang bisa Ustazah jelaskan hari ini. Insya Allah kalau minggu depan masih ada kesempatan, minggu depan kita lanjutkan tentang teori atom. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada kepertanyaan? Nanti insya Allah ingatkan Ustazah, kalau Ustazah lupa, insya Allah Ustazah akan mengirimkan video penjelasan tentang materi hari ini. Jadi maksudnya ada video yang ada animasinya, jadi kalian akan lebih mudah mempelajarinya kalau ada video yang beranimasi. Tapi nanti mungkin ada sedikit musik-musiknya, abaikan aja musiknya ya. Yang kalian ambil adalah ilmu dari video tersebut. Itu aja mungkin ya yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Untuk anak-anak Ustazah yang ikut Zoom, alhamdulillah orangnya pun masih ini aja. Terima kasih kalian masih setia mengikuti pelajaran IPA, ya kan? Semoga minggu depan kalian masih setia juga, ya kan? Bukan hanya di IPA tapi pelajaran yang lainnya juga, ya. Dengan demikian maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tidak ikut Zoom seperti biasa, buat catatan kalian kemudian fotokan ke Ustazah.
yang udah ikut Zoom nggak perlu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.